Hey, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam 2 minggu ini kita telah belajar kita telah belajar tentang hidup yang berdampak. Okay? Kita telah belajar tentang hidup yang berdampak, saudaraku sekalian, dan kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, kita akan mulai melihat ayat tema kita pada hari ini, saudaraku sekalian. Kita akan melihat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22 bagian A. Okay? Nah, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa dampak itu merupakan hal yang sangat luar biasa karena itu adalah kekuatan bagi kita di dalam kehidupan kita. Oke, saya bacakan untuk Anda. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai dampak, kita harus mengerti bahwa berdampak itu adalah kita memperlihatkan kekristenan melalui hidup kita yang mencerminkan keberadaan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jadi ini penting sekali untuk kita mengerti step by step. Nah, kita telah belajar tentang bagaimana kita berjalan di dalam sebuah kehidupan berdampak di dalam 2 minggu ini. Poin pertama, kita belajar bagaimana kita harus kalau mau berdampak kita harus punya kesaksian hidup yang baik. Lalu kalau kita mau berdampak, saudaraku sekalian, maka kita harus bisa memiliki teladan di dalam segala hal. Dan hari ini saya akan menyampaikan poin yang terakhir dari seri khotbah hidup yang berdampak. Yaitu bagaimana kita bisa memiliki hidup yang sungguh-sungguh berintegritas. Memiliki hidup yang sungguh-sungguh berintegritas. Nah, saudaraku sekalian, saya mau perlihatkan kepada Anda melalui satu demo sederhana apa yang dimaksud dengan berdampak. Sederhana sekali, saudaraku sekalian, tetapi saya berharap kita boleh belajar sesuatu yang sangat penting tentang apa yang dimaksud dengan integritas. Saudaraku sekali, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita bahwa berdampak itu adalah sebuah kekuatan. Saya akan masukkan air putih ini sesuatu yang saya katakan kekuatan bagi kita sebagai orang Kristen itu adalah bukan sekedar iman, bukan sekedar kebenaran firman Tuhan, tetapi salah satu hal yang akan membawa pengaruh yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita itu adalah dampak. Nah, ketika kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bisa berdampak, maka akan menghasilkan satu kekuatan yang sangat amat dahsyat di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa ketika kita punya kesaksian hidup yang sangat baik, ketika kita punya teladan di dalam berbagai hal, saudaraku sekalian, maka itu akan menjadi dampak luar biasa. Saya akan tuangkan kembali air putih yang saya isi. Nah, saudaraku sekalian, hari ini kita belajar, kalau kita mau menghasilkan dampak, maka hidup kita itu harus integritas. Nah, ketika kita berbicara tentang integritas, saudaraku sekalian, kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan integritas. Integritas itu adalah sebuah perilaku, sebuah tindakan yang bersifat satu kesatuan. Saya ulangi, integritas itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang bersifat satu kesatuan. Air putih ini saya tuangkan ke botol ini. Keluarnya air putih. Ini namanya integritas. Ini sebuah tindakan, sebuah perilaku yang bersifat satu kesatuan. Masuk putih, keluar putih. Amin, saudaraku. Nah, ini saya tuangkan air putih ke dalam. Kita lihat dia keluar warna apa. Keluar warna merah, saudara. Jadi
Ini bukan sulap, saudara. Kalau mau tahu rahasianya nanti saya kasih tahu. Ya, jadi perhatikan. Air putih yang kita masukin sekarang keluarnya merah. Ini namanya tidak integritas. Amin, saudaraku. Ya, di sini ya kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan integritas. Dan saudaraku sekalian, hari ini sebagai orang percaya, hari ini sebagai orang Kristen, ya, kita melihat bahwa integritas itu adalah hal yang sangat amat bernilai. Kita mulai ya dengan satu ayat, ya, kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki hidup yang sungguh-sungguh berintegritas. Oke, kita lihat di dalam Injil, kita lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes, ya, kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-6. Oke, 1 Yohanes ya, yang kedua ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, saya ulangi ayat ini, Anda baca dengan baik-baik, simak ya, karena ini berbicara tentang integritas. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki integritas di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena integritas yang berada di dalam hidup kita, berada di dalam diri kita, itu merupakan kualitas ya hidup kita. Oke, saya ulangi, integritas ya yang ada di dalam diri kita itu merupakan kualitas hidup kita. Nah, kualitas hidup kita yang baik ini akan mencerminkan, akan menunjukkan identitas kita yang sesungguhnya itu siapa. Dan saudaraku sekalian, ingat kita semua, kita punya tanggung jawab untuk mencerminkan identitas kita yang sesungguhnya sebagai anak Allah. Amin. Ya. Nah, hari ini kalau ya kita adalah anak Allah, kalau kita adalah anak Tuhan, maka sebagai anaknya, saudaraku sekalian, kita juga harus mengikuti ya teladan hidup daripada Tuhan. Dengan kata lain, kita mesti hidup sama seperti Kristus itu hidup. Ya, jadi ini yang saya maksudkan. Ketika kita berbicara tentang integritas, maka kita berbicara ya tentang ya bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita hidupnya mesti seperti anak Tuhan. Ya, jangan kita adalah anak Tuhan, hidup kita seperti anak setan. Itu namanya tidak integritas. Karena itu saudaraku sekalian, mengapa saya berkata bahwa hidup kita ini, integritas ini, itu akan ya memperlihatkan kualitas hidup kita. Ya. Kualitas hidup kita sebagai orang Kristen. Saudaraku sekalian, seorang Kristen punya hidup, itu punya kualitas atau tidak, itu tergantung dia ada integritas atau tidak. Dia punya hidup berintegritas atau tidak. Kita tidak bisa menganggap remeh, kita nggak usah pedulilah dengan kualitas hidup kita. Saudaraku sekalian, kalau engkau punya hidup tidak ada kualitas, maka engkau tidak akan memiliki sebuah hidup yang baik. Engkau tidak pernah akan memiliki sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Ya, dan kehidupan Anda tidak pernah akan berdampak. Kenapa? Karena nggak ada kualitasnya. Hidup Anda tidak pernah akan disukai orang. Orang tidak pernah akan bangga dengan hidup lu. Orang tidak pernah akan berkata, wow, luar biasa. Ya, orang ini hebat sekali. Mereka tidak pernah akan kagum dengan hidupmu sebagai orang Kristen kalau dalam kehidupanmu tidak ada kualitas. Kenapa? Karena kalau Anda punya kualitas, maka Anda akan mencerminkan siapa Tuhanmu. Oke? Kalau Anda punya kualitas, Anda akan mencerminkan siapa Tuhanmu. Ya, kenapa? Karena identitasmu sebagai anak Allah itu akan menunjukkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena orang-orang melihat Allah itu melalui diri Anda dan saya. Orang-orang bisa melihat dan menemukan Tuhan itu adalah melalui kehidupan kita.
Kalau bukan karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, orang tidak pernah bisa melihat Tuhan. Tapi orang bisa melihat Tuhan dan keberadaan Tuhan itu melalui kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena itu saudaraku sekalian, saya katakan bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Amin. Kalau kita berkata saya rindu hidup saya berdampak. Kalau Anda berkata hidup Anda rindu berdampak, maka hiduplah dengan integritas. Amin saudaraku. Nah, ketika kita berbicara mengenai integritas, apa itu integritas orang Kristen? Apa integritas orang Kristen? Saudaraku sekalian, integritas orang Kristen itu dasarnya adalah buah roh. Dengan kata lain saudaraku sekalian, ya, kehidupan kita yang berintegritas itu dibangun ya dengan dasar buah-buah roh. Saudaraku sekalian, ketika kita melihat sebuah bangunan, ya, maka kalau kita mau tahu itu bangunan bagus atau enggak, itu bangunan kuat atau enggak, maka kita harus melihat pada pondasinya. Sama, kehidupan kita itu baik atau enggak, benar atau enggak, kuat atau enggak, itu adalah kembali kepada pondasi hidup kita. Dan ketika kita berbicara ingin menjadi orang Kristen berdampak, menghasilkan dampak, maka kita harus menjadi orang Kristen berintegritas. Dan integritas ini terbentuk dasarnya adalah buah-buah roh. Saudaraku sekalian, ini hal yang saya rindu Anda mengerti. Sebagai orang Kristen, ya saya jelaskan kepada Anda demikian. Sebagai orang Kristen, kita ini menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, yaitu Roh Kristus. Saya perlihatkan di dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Kitab Galatia pasal 4 ayat 6. Perhatikan firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita menerima roh, ya anak Allah, yaitu Roh Kristus. Lalu kita lihat di dalam Roma 8 ayat 15 sampai dengan 16. Kitab Roma 8 ayat ke-15 sampai ke-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan saudaraku sekalian, ya, dari firman Tuhan kita belajar bahwa sebagai anak-anak Allah, maka roh Allah itu akan berdiam di dalam hidup kita. Ya, dan ketika roh Allah itu berdiam di dalam kehidupan kita, maksudnya di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, maka dalam hidup kita pasti akan ada buah-buah roh. Amin saudaraku. Ya. Apabila roh Allah diam di dalam hidup kita, maka di dalam hidup kita pasti ada buah-buah roh. Ya, akan aneh sekali saudaraku kalau roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, tetapi di dalam diri kita, dalam hidup kita tidak bisa ditemukan buah-buah roh. Nah ini menjadi satu pertanyaan. Nah kalau begitu yang berdiam di dalam diri kita roh Tuhan atau roh setan? Kalau roh Tuhan otomatis ada buah-buah roh saudaraku. Itu jelas sekali ya. Oleh sebab itu Anda mesti periksa kehidupanmu pada hari ini. Nah, kembali. Ketika kita berbicara roh Allah ada di dalam diri kita dan buah-buah roh itu pasti ada, maka saudaraku sekalian, buah-buah roh kita itu harus terlihat. Buah-buah roh kita harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin saudaraku. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Karena itu saudaraku sekalian, bagaimana hidup kita bisa berdampak? Kalau buah-buah roh di dalam diri kita, dalam hidup kita, itu tidak pernah terlihat. Itu tidak pernah bisa dirasakan. Ketika orang berkata, wah tuh orang tuh hidupnya baik sekali. Tapi kebaikannya tidak pernah terasa.
Saudaraku sekalian, saya akan memberikan gambaran kira-kira ketika kita berbicara mengenai buah-buah roh. Buah-buah roh yang ada di dalam hidup kita itu seperti apa? Apa aja buah rohnya? Oke, kita buka kembali dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-5 ayat ke-22 sampai ayat yang ke-23. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pertanyaannya saudaraku, hari ini di dalam kehidupan kita, apakah orang menemukan kasih? Apakah orang-orang di sekitar kita merasakan kasih dari kita? Itu penting sekali. Apakah orang melihat ada kasih di dalam kehidupan kita? Ya. Saudaraku sekalian, kasih harus mengalir dari hidup kita. Kasih dari Tuhan yang telah membentuk diri kita itu harus memancar dari kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ya, kasih bukan berarti kita tidak boleh, ya, maksudnya memikirkan diri kita sendiri. Oh, bukan berarti kasih harus selalu memikirkan orang, bukan. Ya, kasih adalah kita bisa mengasihi, ya, orang-orang yang tidak patut dikasihi. Ya, kasih, ya, kita harus mengasihi diri kita sendiri dan kita harus mengasihi orang lain. Ya, kita harus bisa seimbang di dalam hal ini. Kenapa? Karena ada banyak orang, ya, mereka bisa mengasihi diri sendiri dan mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri. Dan mereka sulit untuk mengasihi orang lain. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti punya kasih yang bisa mengasihi, bukan saja mengasihi diri kita sendiri, tapi kita harus mengasihi orang lain. Saudaraku sekalian, apa yang saya maksud dengan mengasihi diri kita sendiri? Saudaraku sekalian, mengasihi diri kita sendiri seperti ini. Kita tahu apa yang baik, maka kita harus melakukannya. Kita harus hidup seperti itu. Kalau kita tahu ini sehat, udah, makanlah ini yang sehat. Ya, kalau kita tahu bahwa waduh, kita nggak boleh terikat dengan narkoba, mabok-mabokan, itu nggak baik. Ya, kita nggak boleh terlibat. Kenapa? Karena kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tahu apa yang benar, lakukan yang benar, hiduplah dengan benar. Itu namanya kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, itu penting. Nah, selain kita mengasihi diri kita sendiri, saudaraku sekalian, kita belajar untuk mengasihi orang lain. Ya, kenapa? Karena kita manusia, kita memiliki kecenderungan untuk bisa mengasihi diri kita dengan sangat baik. Tapi kita sulit sekali mengasihi orang lain. Tapi ketika kita berbicara mengenai buah roh kasih, kita harus bisa mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Amin saudaraku. Nah, ini harus terlihat. Atau contoh buah roh yang lain, ya, sukacita. Saudaraku sekalian, apakah kita bersukacita senantiasa di dalam kehidupan kita pada hari ini? Apakah buah-buah roh sukacita ini terlihat? Apakah setiap hari orang melihat hidup kita, ya, melihat muka kita murah aja, melihat hidup kita kok nggak ada sukacitanya, kok kelihatan sedih terus? Nah, saudaraku sekalian, ya, Tuhan berkata bahwa, ya, roh yang penuh dengan sukacita ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, bersukacita senantiasa itu penting. Kenapa? Karena ketika kita bisa bersukacita di dalam segala hal, oke? Ya, baik kita susah atau enggak, ya, baik kita punya masalah atau enggak, tetapi kita bisa tetap bersukacita, itu penting. Kenapa? Karena itu menunjukkan, memberitahukan siapa Tuhan kita. Amin. Ya. Kalau kita berkata bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa, kita berkata Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita percaya adalah Tuhan yang melakukan mujizat, yang menyatakan kuasa. Tapi ketika kita punya masalah, kita bukan sukacita, tapi kita sedih. Nah, itu memberitahukan pada kita jelas Tuhan kita itu seperti bagaimana. Tapi kalau kita punya masalah, kita penuh pergumulan, kita tertekan, kita terancam,
tapi kita tetap bisa bersuka cita, itu menjelaskan kepada kita siapa Tuhan yang kita percaya. Kita tahu bahwa Tuhan kita yang percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan yang melakukan mujizat, dia pasti melakukan mujizat. Walaupun sekarang saya belum melihat mujizatnya, tapi saya percaya bahwa Tuhanku pasti akan melakukan mujizat. Sekarang saya belum melihat pembelaan daripada Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan membela hidup saya. Itu yang membuat Anda bisa bersuka cita. Ya. Nah, saudaraku sekalian, ketika buah roh sukacita ini mengalir di dalam kehidupan kita, orang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, orang bisa melihat ada dampak yang luar biasa dari kehidupan kita. Buah roh damai sejahtera. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kita bisa tetap ada damai ketika kita sedang tertekan. Saudaraku sekalian, ketika seseorang, banyak orang Kristen ketika mereka tertekan, damai sejahtera mereka hilang. Ketika mereka tertekan, mereka jadi stres. Mereka jadi stres. Saudaraku sekalian, ada orang minta saya doa begini. Dia berkata, Osu, otot-otot atau wajah saya itu seperti nyut-nyut, ketarik-ketarik. Dan dia berkata, takut ini, takut itu. Satu hal saya berkata, udah sekarang tenang, jangan banyak pikiran, jangan banyak stres. Ya, saya berkata, walaupun yang banyak masalah, mari minta damai sejahtera dari Tuhan. Saya berkata ketika kamu ada damai sejahtera, kamu akan merasakan mukamu tidak akan seperti tertarik. Seperti berdenyut begitu. Saya berkata akan hilang. Saya doakan dia. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita rindu buah roh damai sejahtera ini bisa terlihat, bisa dirasakan walau kita tertekan, walau kita berbeban berat. Dalam hati kita tetap harus ada damai. Amin saudaraku ya. Buah roh yang lain, kesabaran. Saudaraku sekalian, seberapa banyak dari kita bisa tetap sabar ketika kita diperlakukan dengan tidak baik. Saudaraku sekalian, ya reaksi spontan dari kita. Begitu diperlakukan tidak baik, kita marah. Amin saudaraku. Ya, tapi ketika kita berbicara bahwa sebagai orang Kristen di mana roh Allah ada di dalam kehidupan kita, maka buah roh kesabaran ini mesti ada. Saudaraku sekalian, kita belajar. Amin. Ya, ketika kita diperlakukan tidak baik tapi kita bisa tetap sabar, Tuhan yang bela kita. Tuhan pasti bela kita. Tapi ketika kita diperlakukan tidak baik, kita marah, kita bela diri kita sendiri, saudaraku. Nah, ya, hasilnya belum tentu bisa baik. Oke? Kita lihat buah roh kemurahan, ya. Ini buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, apakah kita selalu siap menolong orang? Ya, walau ya kita sangat sibuk atau walau kita sendiri mungkin punya kebutuhan. Apakah kita selalu bisa standby, selalu bisa siap sedia menolong orang yang punya kebutuhan? Ya, itu buah roh kemurahan. Ya, jadi ini hal yang sangat penting. Atau kita lihat buah roh kebaikan, saudaraku sekalian. Ya, apakah hari ini ya kita bisa tetap menerima orang yang pernah berbuat jahat kepada kita? Mungkin kita berkata susah. Saudaraku sekalian, buah roh kebaikan, kita tetap bisa menerima orang-orang yang pernah jahat sama kita. Orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah melukai kita, kita tetap bisa menerima dia. Walau belum tentu kita harus berteman dan selalu ada bersama dengan dia. Tapi yang paling penting adalah bisa menerima dia. Jangan kita benci, dendam sama orang yang pernah berbuat jahat sama kita. Kenapa? Karena kita tidak boleh membenci orang. Alkitab mengajarkan kita mesti mengasihi, kita nggak boleh membenci. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu ketika buah roh kebaikan ini ada di dalam kehidupan kita, kita bisa menerima mereka pernah jahat sama kita. Tapi belum tentu kita perlu berteman dengan mereka. Tapi yang penting kita tidak boleh dendam. Ya, jadi kalau apabila ada buah roh kebaikan, kita tidak akan hidup di dalam kebencian sama dendam. Amin. Nah, kita lihat buah roh yang lain saudaraku, yaitu kesetiaan. Ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai buah roh kesetiaan, kesetiaan kita itu mesti teruji, saudaraku. Ya. Jadi sebagai suami kita bisa belajar supaya kita benar-benar setia.
ya sama istri kita. Ya, jangan ketika istri ada di samping, wah kita mah baik sekali. Ya, kita benar-benar alim gitu loh. Ya, dalam bahasa Arab bilang jinak gitu loh saudaraku. Ya ada istri di samping, pokoknya baik sekali. Ya mesra, begitu istri nggak ada di samping, waduh mata jelalatan lihat cewek. Ya, ataupun begitu istri nggak di samping, ya kadang-kadang ya chatting gitu loh. Dengan wanita lain, dengan cewek lain. Iseng-iseng berhadiah, halo apa kabar? Udah makan siang belum? Ditanya siapa? Enggak, teman. Nah saudaraku sekalian, kalau sudah punya istri ngapain kasih perhatian, ngapain bagi perhatian ke wanita lain? Enggak boleh. Ya, kita mesti belajar setia dengan pasangan kita. Ya, buah roh kesetiaan itu harus ada. Amin. Ya, saudaraku sekalian, ini penting sekali, sama istri juga sama. Ya, belajar setia sama suami, ya. Walaupun Anda melihat, ada cowok lain, gagah perkasa, maco, ya. Saudaraku sekalian, ya perutnya mau six pack atau apa, jangan peduli. Ya, saya mau katakan, ketika kita belajar boboros kesetiaan itu ada, belajar setia dengan pasangan kita. Amin. Ya, jadi ini hal yang sangat penting, ya. Saya katakan ini bukan saja setia di dalam hal kehidupan pernikahan suami istri, tapi kita mesti belajar setia di dalam banyak hal. Alkitab berkata, ketika kita setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar itu kepada kita. Amin. Kalau hari ini Anda yang pelayanan, ya, Tuhan kasih Anda pelayanan, Tuhan memilih Anda, ya, memberi Anda kesempatan melayani. Mari setia dengan pelayanan Anda. Ya, kalau dalam perkara kecil, ya pelayanan aja Anda nggak bisa setia, gimana Tuhan bisa percayakan ya hal-hal yang besar untuk Anda? Oleh sebab itu mari belajar, ya menghargai hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Ya, kehidupan kita, ya kita pelayanan kita, kemudian keluarga kita yang Tuhan berikan, semuanya. Ya, semuanya yang baik, ya kita belajar ya untuk menghargainya, ya. Kemudian kelemah lembutan, buah roh kelemah lembutan. Saudara sekalian, lemah lembut itu bukan lemah gemulai, saudaraku, tolong bedakan, ya. Nah, lemah lembut itu artinya tidak mudah marah, bukan berarti tidak boleh marah. Oke, saya mau Anda jelas dulu, ya. Kita harus menjadi orang yang lemah lembut, tidak mudah marah, tetapi jangan salah kaprah, ya. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Kalau sesuatu yang salah, kita mesti ya marah, kasih tahu kenapa begitu. Kita kasih tahu betulnya seperti apa, ya. Sama dengan kasih. Ketika kita mengasihi seseorang, ya, ketika dia berbuat salah, kita tegur, ya. Kalau saya mengasihi jemaat saya mengasihi pelayan saya. Kalau dia berbuat dosa, saya tegur. Saya nggak boleh begitu loh, itu dosa. Kenapa saya tegur? Karena saya mengasihi dia. Amin. Jadi kalau Anda melihat, ya ada keluarga Anda, teman Anda, ya kalau Anda salah atau Anda dosa atau mereka berdosa, tegur. Itu kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Ya, kalau dia berdosa dan dia tidak tahu itu adalah dosa, maka ketika kita membiarkan, dia akan mati di dalam dosanya, mati bersama dengan dosanya. Dan kita yang tahu lalu tidak menegur, kita punya bagian atas darahnya. Alkitab berkata kita menanggung darah orang tersebut. Jadi saudaraku sekalian, apabila Anda mengasihi seseorang, Anda tahu dia sedang berdosa, dia berbuat dosa, tegur dia. Kasih tahu dia. Sama. Ya. Kalau ada orang, ada pelayan saya tahu mereka salah menegak begini, saya akan kasih tahu, lu gak boleh begitu loh. Itu salah, itu dosa. Saya bukan mau ikut campur, tapi saya mau dia hidupnya benar dan benar-benar dia memperoleh hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita mengasihi dia. Jadi ingat, roh lemah lembut itu tidak mudah marah. Bukan berarti tidak boleh marah. Ya. Ketika contohnya, ya, Anda kerja, bosmu orang Kristen, ya, Anda tiba-tiba ditegur, dimarahin sama bosmu. Kamu nggak bisa berkata, bos, masih punya roh, buah roh, lemah lembut lah.
Saudaraku sekalian, kalau kita udah salah, kita buat kesalahan fatal, lalu kita dimarahin oleh pimpinan kita. Yang kita tahu dia Kristen, kita nggak bisa berkata, kok nggak ada kasih, kok nggak lemah lembut, kok nggak sabar. Saudaraku sekalian, kita mesti melihat konteksnya. Amin. Ya, kalau kita salah tapi nggak boleh ditegur, ya susah. Kecuali Anda jadi bos sendiri. Ya, oke. Kita kembali. Jadi perhatikan. Selain itu buah roh penguasaan diri juga penting. Ya, buah roh penguasaan diri artinya kita tidak mudah terpancing, nggak mudah terpengaruh, nggak mudah ikut-ikutan. Ya, jadi ada penguasaan diri. Ya, saudaraku sekalian, contoh yang paling umum adalah hal membeli sesuatu. Saya percaya, ya. Jadi ketika membeli sesuatu, saya percaya ketika kita melihat ini di dalam kamus wanita itu seringkali adalah ya nomor satu. Ya, saya percaya tidak ada wanita yang tidak suka membeli sesuatu. Laki-laki juga sama sih sebenarnya. Tapi masalahnya adalah kita membeli karena kebutuhan atau kita membeli karena keinginan. Dua hal yang mesti dibedakan dengan sangat jelas. Kita perlu menjadi bijak di dalam masalah pengelolaan keuangan. Ya, jadi ketika kita membeli sesuatu, saya sarankan belajar membeli karena kebutuhan, bukan membeli karena keinginan. Kenapa? Karena keinginan itu sesuatu yang liar, saudaraku. Kenapa? Karena keinginan itu sesuatu yang sulit dikendalikan kalau kita memang tidak bisa mengendalikannya. Ya, contohnya ketika Anda membeli sesuatu itu enak sekali. Ya, enak membeli sesuatu, tidak terasa. Apalagi kalau geseknya pakai kartu kredit. Wah, gak berasa. Wah, pulang bahagia. Tapi tidak bahagia ketika membayar. Kaget, kenapa banyak ya? Beli apa ya? Udah lupa belinya apa. Saudaraku sekalian, ketika belanja, ketika membeli sesuatu, kita tidak pernah ingat. Ya. Tapi waktu bayar, kita mau bingung. Oleh itu kita belajar. Amin. Belajarlah membeli karena kebutuhan, bukan keinginan. Amin. Oleh itu penguasaan diri itu penting. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang hidup sungguh-sungguh berintegritas, maka kita berbicara mengenai dua hal. Oke, hidup sungguh-sungguh berintegritas, maka kita akan berbicara hal pertama adalah sebagai orang Kristen, maka kita harus hidup seperti yang diajarkan Alkitab. Amin. Ya, jadi sebagai orang Kristen, ya, maka hidup kita harus sesuai seperti yang diajarkan Alkitab. Akan aneh, bahkan ajaib, kalau kita adalah orang Kristen, ya, hidup kita itu tidak sesuai Alkitab. Tapi hidup kita adalah sesuai dengan hal-hal kedagingan, hal-hal duniawi. Itu tidak integritas. Ya. Jadi artinya saudaraku sekalian, kalau Alkitab berkata tidak boleh, maka kita tidak boleh lakukan. Kalau Alkitab berkata tidak boleh pergi ke sana, ke tempat-tempat seperti penyembahan berhala dan lain sebagainya, kita nggak boleh pergi. Tidak boleh terlibat dengan berbagai hal-hal mistik dan lainnya, takyul, kita tidak boleh terlibat. Kita tidak bisa berkata, oh nggak apa, saya pernah ditanya pertanyaan seperti ini, Bosu. Saya mau nanya, bukan saya mau tiba-tiba ternyata ya saya punya barang sesuatu lah dibawa ke orang pintar. Lalu ditanya, itu orang tua saya ya yang belum percaya. Lalu begitu pulang dikasih tahu saya mesti begini, hati-hati dan begini. Lalu saya tanya, dari mana mama tahu? Ya saya tanya orang pintar, ya kata mamanya. Lalu dia tanya saya, Bosu itu bagaimana ya? Saya berkata yang pertama, jangan pernah percaya, jangan pernah dengar. Yang kedua, oke, kamu minta ampun, saya akan doakan. Ya supaya Tuhan kuduskan. Ya. Tapi saya tanya dia, waktu mamamu kasih tahu kamu gini-gini, kira-kira hatimu gimana? Dia bilang, hati saya bingung juga. Nah, saya berkata begitu hatimu bingung, kamu sudah salah. Karena sebagai orang Kristen, kita tidak boleh kompromi. Tidak ya tidak. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita kompromi. Firman Tuhan berkata tidak, ya.
Jadi saya berkata, walaupun mama kamu ngomong begini, kamu jangan terima satupun, jangan percaya satupun. Karena kita mesti selalu kudus di hadapan Tuhan. Tidak boleh tercemar dengan hal-hal seperti itu. Itu salah di hadapan Tuhan. Saya berkata hatimu bingung, ya artinya kamu setengah percaya setengah tidak kan? Ya juga. Saya berkata mesti buang. Nah saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, hidup kita harus seperti apa kata Alkitab. Harus seperti yang diajarkan Alkitab. Itu integritas. Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Karena kita anak Allah. Kita anak Tuhan. Harusnya kita hidup seperti bagaimana Tuhan hidup. Saudaraku sekalian, saya percaya hari ini Anda yang punya anak. Kita rindu sekali anak kita seperti kita. Dalam hal yang baik ya. Kita rindu supaya kita bisa menduplikasi anak kita seperti kita. Mungkin punya keuletan seperti kita, ketekunan seperti kita, keseriusan seperti kita, ya dan lain sebagainya. Kita rindu. Supaya anak kita bisa seperti begitu. Nah, dan kita kan bangga kalau anak kita bisa seperti kita. Amin saudaraku. Ya, saya mau katakan. Pernah satu orang nanya saya seperti ini. Dia WhatsApp. Dia berkata, Bosu, gimana ya saya bisa sukses? Hei, lalu saya berkata, kamu lihat papamu sukses gak? Menurut saya bisa disebut sukses. Oke, saya berkata lu belajar sama papa lu. Amin saudaraku. Kalau memang bapak kita udah sukses, udah belajar sama bapak kita aja. Anggap, itu hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena saya bilang bapakmu pasti akan mengajarkan ilmunya sepenuhnya kepada kamu. Saya berkata kalau orang belajar kungfu, di Kalimantan Barat banyak orang bisa kungfu. Dulu, ya. Dia punya pegangan jurus yang keluarga dia contohnya 20. Diajarkan turun 19 aja. Dia simpan 1. Kenapa? Siapa tahu lu nanti ngelawan gue, kau punya pegangan 1 bisa mengalahkan. Nanti anaknya turun ngajar ke anaknya 18. Lama-lama habis. Saudaraku sekalian, perhatikan. Tapi saya berkata gini, kalau lu mau sukses, kalau menurut lu bapak lu sukses, lu belajar sama bapak lu. Pasti tidak ada yang ditahan-tahan dan yang disembunyikan oleh bapak lu. Semua ilmu kesuksesan akan diturunkan kepadamu. Dari karakter untuk menjadi sukses, ya kemudian bagaimana menjadi sukses, ya pola pikir sukses, perilaku sukses, semua pasti akan diajarkan kepadamu. Jadi saudaraku sekalian, hari ini mari kita mengerti. Ketika kita berbicara mengenai hidup yang berintegritas, maka sebagai orang Kristen, kita punya hidup mesti seperti apa yang diajarkan Alkitab. Amin. Oke. Ya, yang kedua atau B, ya. Perhatikan, apa yang kita lakukan dan katakan itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Kalau di hati itu berbeda dengan perkataan itu tidak integritas. Contohnya seperti demikian. Ya, ketika kita lihat teman kita datang, waduh kita berkata, aduh lu kita jadi aneh sui lu, wis aku aneh sui lu. Tapi dalam hati ya, dalam hati aneh lehe, nangkap kan? Berarti hati sama mulut tuh beda. Waduh gila cakep banget, keren banget bajunya. Tapi dalam hati gila Mek, lusuh banget, kumel banget dia. Artinya tidak integritas, kita tidak boleh jadi orang seperti demikian. Nangkap? Itu namanya munafik. Munafik. Ya, kalau memang kita lihat kurang, kita kasih tahu. Lain kali lu kalau berbusana bagusnya yang begitu. Ya, masa atasnya lu pakai kuning, bawahnya lu pakai merah. Nangkap kan? Ya, lu bilang, oh jangan pakai baju dangdutan kayak begitu. Ya, kita jangan bilang, memang kalau kita lihat nggak bagus kasih tahu. Lain kali jangan begitu. Mendingan nasional sedikit, merah putih, bilangnya begitu. Amin. Jadi jangan mulut kita bilang bagus tapi hati kita nggak bagus. Nanggap.
Nggak mungkin mulut kita memberkati, hati kita ngutukin. Kalau kita berkata bahwa apa yang ada di dalam hati itu meluap dari mulut. Ya, kita mesti belajar supaya kita integritas di dalam apapun yang kita katakan. Ya, itu penting. Jadi jari orang Kristen adalah apa yang kita katakan itu sesuai dengan hati kita. Harus sesuai dengan kita punya pikiran. Itu penting. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen munafik. Hidup tidak integritas, itu tidak integritas. Ya, orang Kristen yang tidak integritas, orang Kristen yang munafik. Ya, kalau hari ini kita munafik, artinya kita orang Kristen yang tidak integritas. Amin, saudaraku. Kita belajar. Amin. Karena ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oke, saudaraku sekalian, pertanyaannya, di dalam hidup kita pada hari ini, apakah orang bisa menemukan integritas di dalam perkataan kita? Ya, kenapa? Seperti yang saya katakan, sebagai orang Kristen, hari ini apakah yang kita katakan, perkataan-perkataan mulut kita itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Ucapan-ucapan mulut kita, yang keluar dari mulut kita itu membangun orang, mendorong orang, mendidik, mengajar, ya, ataupun ya hal-hal jujur yang kita katakan dari mulut kita, saudaraku sekalian. Atau ucapan mulut kita, perkataan kita, ucapan bibir kita, itu adalah ucapan yang sia-sia. Ya, yang keluar dari mulut kita ucapan yang penuh dengan kebohongan, tipu muslihan, ya gosip lah, kekecewaan lah, kejahatan, hal-hal yang kotor. Nah, kita perlu hati-hati, saudaraku, dengan apapun yang kita ucapkan. Kenapa? Karena ucapan kita menentukan kita ini akan masuk surga atau enggak loh. Kita nggak bisa berkata, oh masa. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-12, ayat ke-36-37. Injil Matius 12, pasal 12, ayat ke-36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini kata firman, saudaraku. Setiap kata-kata sia-sia, setiap perkataan yang tidak benar, ya, setiap kebohongan, setiap tipu muslihat, setiap gosip, setiap kata-kata kotor, itu setiap kata itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita nggak bisa berkata, sekarang umur saya, contoh nih, satu orang berkata, saya meninggal umur 60. Saya pernah, perkataan saya umur 20 tahun lalu, saya aja sedih lupa. Mungkin malaikat juga lupa kali. Saudaraku sekalian, saya mau katakan, setiap perkataan kita, sejak kita mulai bisa berkata-kata, itu tercatat, termemori, terekam dengan sangat amat baik di sorga. Dan pada waktu penghakiman, kita akan dihakimi bukan saja kita punya hidup, kita punya perbuatan, kita punya perilaku. Salah satu yang ikut adalah perkataan kita, ucapan bibir kita, mulut kita. Ya, apapun yang kita ucapkan itu adalah hal yang akan terlibat di dalam penghakiman. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu hari ini kalau Anda mau menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang benar, jangan setengah-setengah. Ya, percuma kalau kita setiap minggu kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, tapi hidup kita nggak benar, perkataan kita selalu nggak benar, ucapan bibir kita selalu salah, kotor, jorok, jahat. Saudaraku sekalian, kalau semua ucapan-ucapan kita itu nggak benar, dan ketika kita dihakimi, itu akan menentukan kita masuk surga atau enggak. Kita tidak bisa, saudaraku sekalian, ya, seimbang hidupnya. Hidup mesti seimbang, setengah rohani, setengah duniawi. Ya. Perhatikan,
kita tidak pernah bisa berdiri di atas dua perahu, kita bisa jatuh. Kedua, ketika Tuhan menghakimi kita, Tuhan tidak pernah mencari titik keseimbangan. Bukan kayak neraca, ya, dosa dan kebaikan ditimbang. Enggak begitu saudaraku, wah ini seimbang, bagus titiknya, titik keseimbangannya sempurna, masuk surga. Enggak ada saudaraku. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus kita, itu adalah menebus kita sepenuhnya. Enggak menebus kita setengah-setengah, gue tebus dosanya setengah. Ya, jadi hidupnya setengah, ya sudah kutebus, setengah rohani, setengah tetap duniawi. Kenapa? Masih hidup di dunia. Jadi ini mesti setengah duniawi. Enggak begitu. Enggak ada di dalam Alkitab ada tulisan seperti ini. Enggak ada ayat seperti begitu. Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Ketika dia menebus kita seutuhnya. Dia menguduskan kita seutuhnya. Bukan setengah aja, tapi seluruh seutuhnya hidup kita dikuduskan oleh Tuhan kembali. Karena itu saudaraku sekalian, jangan mencemarkan hidup kita dengan perkataan-perkataan, dengan ucapan-ucapan bibir yang salah. Kalau kita mau hidup benar, hiduplah benar sungguh-sungguh. Jangan setengah benar, setengah enggak. Karena ketika kita dihakimi dengan kebenaran. Dengarkan baik-baik. Ketika kita dihakimi dengan kebenaran. Oleh sebab itu hidup kita mesti benar. Kita bukan dihakimi dengan ketidakbenaran, tapi kita dihakimi dengan kebenaran. Jadi kalau hidup kita tidak benar, kita tidak akan masuk di dalam hitungan Tuhan. Banyak orang tidak pernah berpikir nanti di penghakiman saya dihakimi dengan apa? Anda dihakimi dengan kebenaran. Jadi hal-hal tidak benar akan, kalau Anda hidupnya tidak benar, tidak ditemukan kebenaran karena dihakimi dengan kebenaran, Anda akan tersingkir dari sorga. Jadi kalau kita nggak bakalan masuk sorga, mau ngapain kita ke gereja? Nangkap? Mungkin agak kasar dengarnya. Tapi saudaraku sekalian, kita nggak boleh main-main dengan hidup kita sekarang. Kita tidak berpikir, oh saya masih muda, saya masih punya waktu untuk bertobat nanti. Pertanyaan saya, kalau sempat, saudaraku, lu bertobat. Coba kalau nggak sempat. Kita perlu mengerti, begitu kita masuk cengkraman setan, kita diikat, itu bukan pakai tali atau pakai benang kecil. Setan akan mengikat kita pakai belenggu. Dan dia tidak membiarkan kita terlepas dengan sangat mudah. Dan setan tidak pernah akan melepaskan kita dengan sangat mudah. Oleh sebab itu jangan pernah mencobai setan. Jangan berkata aku nanti bertobatnya belakangan. Ketika hidupmu dikuasai, hatimu dikuasai, pikiranmu dikuasai, perasaanmu dikuasai. Ketika sudah dikuasai, kita gak berdaya. Ketika kita gak berdaya, gimana kita mau datang ke hadapan Tuhan? Ketika kita tidak berdaya, bagaimana kita mau berjalan? Gak berdaya loh. Maksudnya duduk aja pokoknya gak berdaya. Gak berdaya artinya gak punya kekuatan. Tidak berdaya artinya tidak mampu untuk menolong diri sendiri. Nah ketika kita sudah dibuat setan tidak berdaya, gimana kita mau bertobat coba? Oleh sebab itu jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita pada hari ini. Amin. Ya, jadi apakah orang sekitar kita hari ini menemukan integritas dari perkataan kita? Selain perkataan, apakah orang menemukan integritas dalam perbuatan kita, saudaraku? Orang yang berbuat salah biasanya dia akan merasa takut akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Tapi orang yang berbuat benar tidak pernah akan merasa takut dan tidak ada yang perlu dia tutupi. Hidupnya selalu transparan. Kenapa? Karena yang diperbuatnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dia perbuat itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia gak pernah takut. Amin saudaraku.
Ya, jadi kalau kita adalah anak Tuhan, maka perbuatan kita itu harus mencerminkan siapa Tuhan kita. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang benar di dalam perbuatannya, maka kita pun harus benar di dalam perbuatan kita, saudaraku. Saya berikan contoh, Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat ke-8 tentang Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan, saudaraku sekalian, ketika Sakeus belum bertobat, dia hidup mengikuti bagaimana kehidupan di dalam dunia. Perbuatannya sama dengan orang-orang dunia, berbuat jahat, berbuat kejam, memikirkan diri sendiri, tidak pernah peduli sama orang lain. Tapi perhatikan, setelah dia bertobat, Sakeus berubah total dan dia mulai hidup dengan benar. Dan dia mulai melakukan hal-hal yang dilakukan orang benar. Kenapa? Karena dia telah berbicara sama Tuhan Yesus, dia mendengar banyak kebenaran dari Tuhan Yesus, dan dia mengerti bagaimana harus hidup sebagai orang benar. Dan perhatikan, ketika dia tahu apa yang dia lakukan sebagai orang benar, dia bertindak. Dan dia berkata di hadapan Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lalu orang yang pernah kuperas, kubalikin 4 kali lipat. Langsung dia bertindak. Dia langsung melakukan hal-hal yang benar karena dia telah menjadi orang benar. Hari ini kita adalah orang benar, saudaraku. Coba periksa. Apakah perbuatan-perbuatan kita hari ini udah benar atau belum? Kita berkata, udah benar sih boksu, benarnya setengah. Setengahnya belum. Udah, gak apa-apa. Belajar supaya Anda bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya benar. Kita tidak boleh berkata seperti ini, maklumlah, kan masih ada daging. Oke. Banyak orang Kristen sering berkata seperti ini, maklum, masih ada kedagingan, masih ada daging. Saudaraku sekalian, ketika Anda berkata seperti ini, tanpa Anda sadari, Anda menundukkan diri Anda kepada kedagingan. Kalau engkau berkata, maklum, masih ada daging, berarti Anda menyangkal kuasa Allah yang begitu besar di dalam hidupmu. Artinya apa? Yesus yang telah menang dengan bangkit dari kematian, berarti tidak bisa memberikan kemenangan sepenuhnya kepada Anda. Padahal dia telah berkata, dia telah menang sepenuhnya. Dan dia telah memberikan kemenangan itu kepada kita. Tapi sekarang kita membalikkan kemenangan Kristus. Kan masih ada daging. Tangkap. Anda menyangkal kekuatan Tuhan di dalam hidup Anda. Anda menyangkal kebesaran kuasanya di dalam hidup Anda. Mengatakan karena daging Anda masih gak bisa menang. Banyak orang Kristen telah menjadi seorang pemenang atas kedagingannya. Mereka bisa, kenapa Anda tidak bisa? Oleh sebab itu mari saudaraku sekalian, kita belajar. Supaya orang-orang di sekitar kita menemukan integritas di dalam perbuatan kita. Sebagai orang benar, maka perbuatan-perbuatan kita juga mesti benar. Kita tidak bisa berkata, waduh, kalau saya melakukan hal benar, kapan gue bisa untung? Kapan gue bisa sukses? Saudaraku sekalian, kesuksesan kita, jangan lupa ada di tangan Tuhan. Manusia boleh merencanakan, manusia boleh berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari belajar. Lakukan benar. Percaya pada Tuhan, lakukan benar. Maka Tuhan sendiri yang akan membuat engkau berhasil. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu kata Matius pasal 6:33. Ya,
Cari dahulu kerajaan Allah, hiduplah benar sesuai firman Allah. Maka semua yang kau butuhkan Tuhan akan tambahkan. Anda butuh mobil, Anda butuh rumah, Anda punya istri, butuh anak, butuh semuanya. Apapun Anda butuhkan Tuhan akan tambahkan, 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 tambahkan. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan yang tak terbatas menambahkan sesuatu kepadamu, maka engkau tidak pernah akan kekurangan. Amin saudaraku. Anda mau Tuhan yang tambahkan atau Anda mau berusaha sendiri? Kalau Anda mau berusaha sendiri, Anda kejar sendiri dengan cara Anda, dengan hal yang tidak benar, Anda akan capek dan belum tentu bisa berhasil. Tapi kalau Tuhan yang tambahkan, ya Tuhan punya cara. Tuhan bisa tuntun, Tuhan bisa arahkan, Tuhan bisa bawa Anda. Kalau Tuhan yang tambahkan. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari jadilah orang benar, lakukan hal-hal yang benar. Amin. Saudaraku sekalian, perhatikan, saat integritas hidup kita bisa dirasakan oleh orang banyak, maka hidup kita akan menghasilkan dampak yang sangat kuat dan luar biasa sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.